Dalilul Falihin ya. Ya, kajian tentang ini Dalilul Falihin, syarah syarah Riyadhus Shalihin. Bab sabar, hadis ke-13. Ya, sekarang hadis yang ke-13 nih ya. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairata radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin, tidaklah kena kepada seorang muslim berupa kesulitan. Nah, ini kesulitannya nanti kesulitan dalam bentuk apapun, wala wasobin, dan penyakit yang lama gitu ya, penyakit yang lama, wala hammin wala hazanin, dan rasa cemas, gelisah, bahasa ininya sekitar itulahnya was-was. Kalau sekarang menggalau. Rasa was-was tentang apa yang telah lalu gitu ya, merasa was-was, cemas, khawatir, takut dengan apa yang telah lalu, wala hazanin, dan hal yang sama lah gitunya, was-was, cemas, gelisah untuk waktu yang akan datang, wala azan wala ghammin, dan tidak juga azan itu sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin, nah puncaknya gitu ya, wala ghammin, semuanya itu yang memberatkan, jadi terasa berat gitu ya, jadi berat di perasaan, berat di pikiran. Ini sekali lagi ini ya, tidaklah kena kepada seorang muslim, tidaklah kena kepada seorang muslim min nasobin wala wasobin, berupa, tidaklah kena kepada seorang muslim berupa kesulitan, ini secara umum ya, sesuatu yang yaitulah mendatangkan kesulitan, wala wasobin, dan penyakit, sakit yang lama, sakit yang berat, sakit yang lama. Nah, ini salah satunya yang disebut sebelumnya, nasobin, kesulitan, itu yang mendatangkan kesulitan ya, diantaranya kalau mendapatkan atau kena oleh ya, penyakit itunya yang lama gitu, penyakit yang berat, penyakit yang lama. Kemudian rasa was-was dan cemasnya tentang apa yang telah lalu dan mencemaskan gitunya, merasa khawatir, merasa takut dengan masa depan. Kemudian dua poin nih ya. Kemudian yang ketiganya wala azan wala ghammin, dan tidak juga kena kepada seorang muslimnya sesuatu yang menyakitkan. Azan itu sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin, nah ini kesusahan secara umum nih ya,
Secara umum artinya sesuatu yang menjadi terasa berat gitu ya di perasaan, di pikiran. Nah, tidak kena kepada seorang muslim hal-hal tersebut hatta syaukatu yusakuha. Bahkan di sini disebut yang paling ringan hatta syaukatu yusakuha, bahkan hingga duri itunya yang menusuk. Duri kecil pastinya. Kasura gitulah mun bahasa Sunda nama. Bahkan kasura sekalipun. Nah itu kan hal yang tidak menyenangkan. Hal yang menyakitkan. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah akan menghapus dengannya sebagian dosa-dosanya. Itu terjemah harfiahnya, sebagian dosa-dosanya. Nah ini tersiratnya, kalau masalah sabarnya tersirat di sini tidak mau nyebut sabar seperti di hadis-hadis sebelumnya. Nasihat dari Rasulullah itu kan bertakwalah, bersabarlah. Kemudian ada juga hadis yang barang siapa gitu kan yang kena oleh satu penyakit berat kemudian bersabar dan ihtisab, itunya eksplisit itu disebut sabarnya. Secara redaksinya kata-kata sabarnya ada. Kalau di sini dengan redaksi seperti barusan tidak ada menyebut sabar. Ya, artinya urusan sabarnya, masalah sabarnya ini implisitnya tersirat itu, masalah sabarnya tersirat di dalamnya. Karena tetap saja kembali ke seperti hadis yang sebelumnya, apabila kena penyakit yang berat dan menularnya, yang kemarinnya taun, penyakit taun, kemudian melakukan isoman, melakukan memisahkan dirinya karena ini kan penyakitnya penyakit menular. Nah, dia metigakan yang disebut di hadisnya, dia bersabar, dia ihtisab, dan dia menerima gitu, menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa tidak ada yang bukan ketetapan Allah. Itu kan disebutnya kalau di sana. Ini pun tersirat hal seperti itu. Apabila kena oleh semua yang disebut tadi, lalu menjadi penghapus dosa. Mungkin nggak kalau orangnya kemudian orang yang putus asa, orang yang menyalahkan itulahnya. Ya artinya kan keluar dari yang sabar enggak, ihtisab enggak, juga tidak menerima, menyalahkan Allah. Intinya mengapa Allah menetapkan hal itu, mengapa Allah menetapkan demikian. Nah kalau di hadis ini hal itu tersiratnya, meskipun di sini yang ditonjolkannya adalah semuanya itu akan menjadi penghapus dosa, tetap saja dengan catatan. Yang tetap saja dengan catatan seperti yang disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Ya kalau tidak sabar. Kalau tidak sabar artinya kan begini, sabar itu kan dari al-haq. Sabar itu dari al-haq. Kalau tidak sabar berarti tidak mengikuti al-haq, pasti mengikuti al-hawa. Tetap itu jadi masalah sabarnya memang tidak disebut secara eksplisitnya, secara redaksinya menyebut-nyebut sabar seperti hadis sebelumnya. Tapi kan hal itu akan menjadi penghapus bagi dosa itu tetap saja seperti yang hadis sebelumnya. Bahkan kalau di hadis sebelumnya kan tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, apabila yang kena itunya ada yang kemarin dua kannya, ada yang dijanjikan surga, ada yang dijanjikan mendapat pahala syahid. Jadi yang kemarinnya yang dua hadis. Nah sekarang dari kitab ini nih ya. Nah yang pertama yaitu tentang muslim. Karena apa semua muslim? Enggak, ternyata
Kalau di sini disebutnya mayusibu al muslima hakikotan, apa harus gitu dimunculkan seperti itu? Tapi iya, memang demikian. Muslim sejati mungkin bahasa kitanya. Muslim tulen. Muslim yang sesungguhnya. Mau tidak mau nih ya, berarti kan ada. Kalau demikian berarti kan ada muslim yang abal-abal, muslim abal-abal, muslim KW, berarti muslim apaan, bro? Ya muslim KTP lah mungkin di kita sebutannya. Itu apa namanya ya, suka tidak suka gitunya, suka tidak suka, mau tidak mau, sebutan itu benar gitu kenyataannya. Meskipun nggak enak didengar gitu kan, muslim KTP. Maksud muslim KTP itu kan hanya yang tertulis di KTP, agamanya Islam. Bagaimana kenyataannya? Entah gitu ya, karena ya muslim sejati di sini sebutannya muslim sejati. Bagaimana? Kalaupun lah katakannya, kalaupun tidak mampu, bukan tidak mau berarti. Kalaupun tidak mampu, tapi tetap memenuhi perintah Allahnya. Itu yang di Al-Baqarah 208 gitu nih teh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Soal nyebut ayat ya sok. Itu yang memenuhi tuntutan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini. Artinya kalau mau beragama Islam total, itu tuntutan dari Allah. Jadi bukan meskipun tidak mampu, tapi bukan tidak mau, bukan tidak ingin, bukan tidak berniat. Ya kalau memang mau ingin berniat, ya pastilah bermaksud melaksanakan perintah Allah di ayat tersebut. Adapun kemampuan kan beda-beda. Itu yang disebut muslim sejati di antara cirinya. Di antara cirinya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya, saudara-saudara sesama muslimnya gitu sebutannya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya, selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Itu diantara cirinya seorang muslim sejati itu orang yang saudara-saudara sesama muslimnya itu selamat dari gangguan dari ucapan dan perbuatannya. Artinya sampai di sini bahwa tidak berlaku bagi semua asal mendapat sebutan muslim, tidak berlaku gitunya bagi semua orang yang dikatakan beragama Islam. Itu ada sebutan di kita, itulah muslim sejati, ya, muslim yang sebenarnya. Nah itulah muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya itu yang memang berniat, itu bermaksudnya. Agak keluar dulu sedikitnya, jadi berniat, bermaksud gitunya mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Apa bisa semuanya diamalkan? Belum tentu kan, karena ada saja hal-hal yang di luar kemampuannya. Ya, contoh yang mudah mungkinnya, banyak kan orang Islam yang sampai meninggal itunya tidak melaksanakan ibadah haji, kan bukan tidak berniat, bukan tidak ingin, tapi memang untuk hal tersebut lah gitunya orang itu tidak mampu sampai meninggal tidak melaksanakan ibadah haji. Artinya bukan tidak berniat, bukan tidak ingin melaksanakan, tapi memang kemampuannya oleh Allah dibatasi, sehingga untuk
hal tersebutnya untuk ibadah haji tidak melaksanakan, nah itu tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang itu maksudnya begini, kalau rukun Islam itu kan 5. Salah satunya melaksanakan ibadah haji. Kalau saya meninggal tidak beda haji, kurang ke rukun imannya? Rukun iman. Rukun Islamnya, padahal sebut rukun itu pokok, inti, itu sebut rukunnya pondasi, itu inti, pokok, itulah inti, pondasi dari yang namanya Islam itu yang 5. Ini hajinya enggak. Kurang 1 berarti. Nah kalau untuk hal ini ya misalnya, nah itu maknanya ini maksud tadi bukan tidak berniat, bukan tidak bermaksud melaksanakan ajaran Islam secara kafah, tapi ada yang memang tidak mampu untuk mengerjakannya gitu ya, tidak mampu untuk melakukannya. Itulahnya yang disebut muslim sejati, muslim yang sebenarnya. Ininya yang disebut di hadis ini hanya bagi muslim yang sebenarnya. Kalau bagi muslim KTP mah gak berlaku, berarti ini apa yang disebutkan di hadis ini ya. Bahkan tadi sampai ke hal-hal yang kecil saja. Ya seperti tertusuk duri, kasura, genah nyebut kasura daripada tertusuk duri mah. Kasura, tidagor, titajong, kabadug dah nu kararitu, yang hal-hal seperti itu pun jadi penghapus dosa. Tapi bagi siapa? Satunya di sininya mayusibul muslima hakikotan. Ya, muslim yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua di catatan pertamanya tadilah sebutan muslim di hadis yang tadi Rasulullah menyebutkannya, seorang muslim sejati itu adalah orang yang, itu cirinya, salah satu cirinya seorang muslim sejati itu adalah orang yang saudara sesama muslimnya selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Kemudian satu lagi nih ya, seorang muslim ini di Kitabul Iman di Bukhari juga ada nih. Di Kitabul Iman itunya, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia merasa bergembiranya ketika melihat saudaranya sesama muslim mendapatkan sesuatu lah itunya. Seperti rasa gembiranya itu seperti kalau sesuatu tersebut itu Allah berikan kepada dirinya, dia pasti bergembira. Ternyata Allah memberikan hal tersebut kepada orang lain bergembira. Nah kita juga ikut ngiring bingah. Nah eta itu kudu muslim sejati mah kudu nepi ka kitu atuh. Ketika melihat orang lain yang mendapatkan rezeki itu, dia bergembira, rasa gembiranya itu seperti kalau hal tersebut oleh Allah diberikan kepada dirinya. Artinya kan seorang muslim sejati mau jauh sekali dari yang namanya hasud. Kalau hasud kan justru sebaliknya. Dia merasa nggak enak ketika orang lain mendapatkan rezeki. Seorang muslim sejati nggak akan ada hasud di dalam hatinya. Karena yang ada apabila orang lain yang mendapatkan rezeki, dia malah merasa ikut bergembira. Itu tak ciri-cirinya ini nih, muslim sejati. Hanya bagi muslim yang seperti ini hadis ini berlaku. Sering kan orang mengatakan, mudah-mudahan saya jadi penghapus dosa. Pret, muslim yang seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini kan bukan hanya sakit sebetulnya. Yang pertama tadi disebut minasobin, ini kesulitan secara umum. Kalau di dalam ini pembahasan ininya ya, urutannya itu kan minasobin wala wasobin lah, dua-dua tadinya saya sebutnya. Sekali lagi nih coba perhatikannya. Minasobin ma yusibul muslima, tidak kena kepada seorang muslim
min nasobin wala nasobin, min wasobin wala nasobin, nasob gitu ya dua. Wasob ini kesulitan secara umum, nasob ya, nasob kesulitan secara umum. Kalau wasob sakit yang berat dan lama. Nah ini salah satu bentuknya. Ya, ini salah satunya bentuk yang mendatangkan kesulitan bagi seseorang itu berupa penyakit yang lama. Yang di awal itu disebut secara umum dulu. Pokoknya apapun yang mendatangkan kesulitan. Ini bahasa Arab nama mengatapkan yang khusus kepada yang umum atau menyebutkan yang khusus setelah yang umum ya. Ini sering ini seperti ini ya, untuk mengingatnya seperti hafizu alas sholawati wa sholatil wusto, peliharalah, jagalah sholat wajib itu nyawas sholatil wusto dan sholat asar. Ini kan sudah, kalau menyebut sholat wajib juga sudah termasuk. Nah ini nasobin mah kesulitan secara umum, wasobin mah salah satu berartinya. Seperti tadi kan asar kan salah satu dari sholat wajib ya, tapi mengapa dimunculkan? Kalau dalam ayat tersebut itu maknanya bahwa sholat asar ini adalah sholat yang paling penting. Sholat ini sholat yang paling penting dibandingkan dengan sholat wajib yang lainnya. Yang lainnya juga sama penting, makanya diperintahkan untuk hafizu, jaga, peliharalah sholat itu. Terutama, jadi berarti kan bolehnya diterjemah demikian maknanya, terutama sholat asar. Nah di sini kesulitan terutama ketika mendapatkan, kalau di hadis yang sebelumnya kan ketika seseorang mendapatkan penyakit itu, di antara yang disebut itu 3, 1 sabarnya, 2 ihtisab, berhati-hati. Sehingga gitu dengan berhati-hati itu dia mengharapkan pahala gitu dari musibahnya, dari langkah-langkahnya. Dan yang ketiga adalah sadar. Ya, sadar dan menyadari bahwa tidak ada yang di luar atau yang bukan ketetapan Allah. Tidak ada yang bukan ketetapan Allah. Nah, di sini hal itu tersirat apabila mendapatkan kesulitan dalam bentuk apapun. Nah, di sini disebut terutama kalau mendapatkan penyakit yang berat. Kalau kesulitan yang lain bisa jadinya, kesulitan yang lain itu bisa jadi waktunya tidak lama. Tapi kalau sudah berupa penyakit, ini umum yang namanya manusia, mental itu kena. Mental sebetulnya kalau sudah kena penyakit, apalagi ini wasob itu penyakit yang berat dan lama, itu bisa mengikis itulah keimanan, bahkan mulai muncul, bisa jadi muncul setelah sekian lama muncul rasa frustasi, muncul buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka itu mengapa Allah menetapkan begini? Apa Allah itu tidak sayang kepada saya? Nah itu akan sangat mudah hanya memunculkan kalau berupa penyakit. Makanya di sini disebut yang pertama nasobin wala wasobin, disebut kesulitan secara umum. Wala wasobin mah itu salah satu bentuknya, ya, salah satu itu yang mendatangkan kesulitan bagi seseorang, yaitu apabila mendapatkan wasobin, yaitu penyakit yang berat dan lama. Itu sangat dibutuhkan eta malah kesabaran, boleh sebutnya ekstra bahasa kitanya. Itu betul-betul dibutuhkan kesabaran ekstra. Kalau ini secara sosial sajanya disebutnya
Kalau kondisinya demikian itu butuh support gitulah dari orang-orang sekelilingnya. Muntah itu mentalnya bisa akan semakin ya kalau bahasa ininya bahasa apa namanya bahasa sosialnya mental, bahasa agama nama iman itu bisa turun kadarnya, kadar keimanannya bisa turun. Nah kemudian yang ketiga nih ya, ini yang barusan itu penjelasannya tentang nasobin itu bersifat umum, wasobin itu satuannya menyebut yang khusus setelah yang umumnya ya gitu seperti barusan maknanya. Kemudian yang ketiga, nah yang tadinya ada ini nih belum nih catatan dari ini. Kenapa wasob gitu? Wasob disebut seperti kenapa asar disebut padahal dengan menyebut as-sholawat juga asar sudah termasuknya. Nah di sini disebut wasobun itu karena sakit yang berat dan lama. Ini kalau di sini disebutnya minasyiddatil muaddiyati ila tadajjur wasakhor bil qada. Karena hal seperti itu bisa atau sangat berat naonnya kuat itu sangat kuat tarikannya membawa kepada itu rasa naonnya rasa gelisah, rasa was-was. Ya, kalau itu bahasa sosialnya tadi itu kalau sudah kena mentalnya ya sudah itu malah akan semakin buruk lah gitunya, malah semakin bisa jadi semakin berat itu penyakitnya. Nah di sini sakit berat dan lama ini sangat kuat tarikannya gitu ya membawa seseorang itu kepada yang barusan maksudnya ya mentalnya jatuh, kalau bahasa Islamnya itu kadar keimanannya menurun. Wasakhori bil qada ini yang mungkin paling berbahaya, memaki-maki ketetapan Allah. Kalau memaki ketetapan Allah kan berarti memaki Allah, artinya karena yang menetapkan adalah Allah, berarti dia itu memaki-maki Allah dengan ketetapannya tersebut. Sementara di hadis sebelumnya kan justru yang Allah janjikan surga itu kalau ketika mendapatkan hal seperti itu sabar, ihtisab dan ya'lamu di redaksi hadisnya ya. Dan dia sadar, dia menerima bahwa tidak ada yang bukan ketetapan Allah. Dia sadar, dia menerima bahwa ini ketetapan Allah dan saya terima, itu kan yang Allah janjikan surga. Nah sebetulnya makanya di dalam hadis ini pun hal tersebut tersirat. Kalau dari penjelasan di sini bahwa hal tersebut sakit berat dan lama ini sangat kuat nih tarikannya untuk seseorang itu menjadi was-was. Allah bahasanya was-was itu bahasa Arabnya. Was-was itu artinya bisikan sebetulnya seperti di ayat surat An-Nas allazi yuwas wisu. Ya berbisik-bisik, was-was, itulah yang dibisikkan oleh setan. Nah artinya kan kena berarti oleh bisikan setan. Itu muncul gitu di dalam dirinya, kecemasan, ketakutan. Dan yang paling berbahaya adalah kalau sudah wasakhori bil qada, dia memarahi bahkan memaki-maki takdir tersebut. Artinya Allah menetapkan dirinya sakit. Ini yang paling berbahaya. Kalau sudah sampai kepada gitunya memarahi dan memaki-maki takdir. Nah di mana hal itu akan menjadi al-muhbitu lis-sawab, bahkan awil Islam. Di mana hal tersebut itu yang akan membatalkan, menggugurkan
pahala yang Allah janjikan, awil Islam, bahkan menggugurkan keislamannya. Masa orang Islam seperti itu? Ya artinya masa orang Islam seperti itu? Apa pantas orang Islam? Ya apa pantas orang Islam sampai memarahi, memaki-maki takdir? Bukankah takdir itu salah satu rukun iman yang harus diimani? Itu harus sudah menjadi rukun imannya. Kalau beriman berarti kan ini rukunnya, ini pokoknya gitu. Kalau yang disebut beriman itu apa sih yang diimaninya? Yang diimaninya itu adalah Islam secara keseluruhan. Yang diimaninya, yang dipercaya gitu kan. Yang dipercayai, yang diyakini, yang diimaninya apa? Agama Islam secara keseluruhan. Yang disebut beriman, makanya membuang duri dari jalan, ada kaitannya dengan iman nggak? Percaya nggak itu ajaran Islam? Kalau dia percaya, berarti dia beriman kepada bahwa amal tersebut itu bagian dari ajaran Islam. Ya, kalau percaya berartinya, karena yang disebut beriman itu adalah mempercayai, meyakini semua ajaran Islam. Dari semua ajaran Islam itu yang pokok gitu, yang wajib dipercaya dan diyakini itu ada 6 hal. Ini yang disebut rukun iman. Dan salah satu rukun iman itu adalah qada dan qadar. Takdir, ketetapan gitu dari Allah. Ini kan salah satunya. Salah satunya berupa musibah gitu kan. Lah dina surat naon teteh, dina surat At-Taghabun ayat 11 asa nama ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang kena, ma asoba min musibatin illa, tidak ada satupun musibah yang kena, artinya kepada siapapun, illa biiznillah, kecuali itu karena berdasarkan atau itu dengan ketetapan Allah. Lanjutannya wa mayyumin billahi, barang siapa beriman kepada Allah, ini kan terkait dengan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa mayyumin billah, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Catatannya kebetulan ingat ayat itu At-Taghabun ayat 11. Itu tentang ma asoba mi musibatin, tidak ada apapun yang kena itu kepada siapapun illa biiznillah, kecuali itu karena ketetapan Allah. Barang siapa beriman kepada hal tersebut, Allah akan memberinya petunjuk. Ya wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah lanjutannya adalah wattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu. Nah ini tuntutan maksimal teh, 4S yang keempatnya ketiga. 4S yang ketiga itu kan yang ini, ya, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu semampu yang kalian bisa. Benar kan ayatnya, lanjutannya itunya ayat ke-12 nah. Ya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu bukan kayak itu nanti. Wa atiullah wa atiur rasulnya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Atau sekali itu nama ada fa in tawallaitum, jika kalian semua berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin. Sesungguhnya yang kami wajibkan kepada utusan kami itu adalah sekedar menyampaikan. Eta tanu ayat ke-11 nanya ma asoba mi musibatin illa biiznillah. Nah karena ini ya disebut, sekali lagi ini nih ya yang barusan nih, seperti Allah menyebut
peliharalah sholat-sholat itu, kemudian menyebut asar. Padahal asar itu bagian dari sholat wajib. Nah, nasob itu pokoknya segala bentuk kesulitan. Kemudian disebut salah satunya adalah kesulitannya berupa Allah menetapkannya, Allah menimpakannya penyakit yang berat dan lama. Nah, ini disebut karena kalau kena oleh penyakit yang berat dan lama, kondisi demikian itu sangat kuat gitu, menyeretlah seseorang untuk menjadi was-was dan memarahi, memaki ketetapan tersebut. Yang mendapatkan penyakit yang berat dan lama itu tarikannya sangat kuat, yang bukan pasti kena. Itu tarikannya itu sangat kuat, itu membawa orang menjadi was-was dan sampai memarahi, memaki-maki takdir, di mana hal tersebut itu akan membatalkan pahala yang Allah janjikan. Di mana hal tersebut kalau sudah muncul was-was, apalagi sampai saya katakan ini yang paling buruk dan paling berbahaya, yaitu memarah dan memaki-maki ketetapan dari Allah. Padahal sebagai seorang muslim kan di antara pokok nih ya, di antara pokok inti pondasi dari yang namanya beriman itu adalah 6 hal yang disebut dengan rukun iman. Kalau berimannya itu kan beriman kepada semua ajaran Islam, dari semuanya itu rukunnya, pokoknya, intinya, pondasinya ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini malah dimarahi ketetapan Allahnya. Berarti ini mentalnya atau imannya terganggu. Di mana hal tersebut itu akan menjadi al-muhbitu lis-shawab, akan menjadi pembatal bagi pahala yang Allah janjikan. Awil Islam, bahkan bisa membatalkan keislamannya. Karena rukun imannya kan jadi hilang satu. Rukun imannya itu kan jadi hilang satu karena untuk qada dan qadar, untuk ketetapan Allah, bukannya mengimani, meyakini, menerima, malah dimaki-maki, malah dimarahi ketetapannya. Padahal kan kalau memaki ketetapan Allah itu berarti kan memaki siapa sebetulnya? Ya kondisi demikiannya dimarahi gitu aja. Nyamak lantaran gering. Apalah bahasanya, mudahnya muncul kata-kata yang kotor, yang kasar gitu, memaki-maki, gering, cager-cager, memarahi siapa? Sebetulnya itu memarahi siapa? Ma asoba min musibatin illa biiznillah, itu kan di ayatnya tadinya, tidak ada musibah apapun yang kena kecuali itu berdasarkan atau kecuali itu ketetapan Allah lah. Nah, ini dimarahi coba. Sementara kan menurut imannya bahwa rukun iman itu harusnya diyakini ini ketetapan Allah. Ya kan di hadis sebelumnya juga itu kan diantaranya 3 perkaranya yang akan memasukkan seseorang ke surga apabila kamar itu hadisnya nu mana itu eta tah nu nerangkeun mati syahid nih yang ini nih, sobiron muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, nih di hadis yang nomor 9 nih di kitab ini ya. Apabila mendapatkan ini tentang taun, penyakit yang berat dan menular, kalau di kitanya bisa mewabah. Di hadis itu kemarin disebutkan bahwa Aisyah yang bertanya kepada Nabi tentang taun, lalu Rasulullah menjelaskan itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Tapi bagi orang yang beriman itu adalah, atau Allah menjadikannya sebagai rahmat. Nah, yang ininya
Apabila kena oleh penyakit tersebut maka isoman kalau bahasa sekarang kan. Nah ketika isoman itu di dalamnya pun gitu terkandung sobiron, dia bersabar, muhtasiban gitu, dia berhati-hati dalam menerima, sebutnya menanggapi, menyikapi dan menjalaninya. Sangat berhati-hati dalam arti takut kalau melanggar aturan Allah. Ya dalam menanggapinya, menyikapi dan menjalani selama isoman eta. Berhati-hati itu supaya tidak keluar dari koridor ajaran agama Islam. Nah, jika demikian, dan ini satu lagi, ya'lamu, dan dia tahu, artinya dia menyadari annahu la yusibuhu illa ma kataballah, dan dia menyadari bahwa tidak ada yang kena kepada dirinya kecuali ma kataballah, itu telah ditetapkan oleh Allah. Untuk yang seperti ini, illa kana lahu mislu ajri syahid, Allah menjanjikan memberi pahala seperti orang yang mati syahid. Ini malah tapi ya masalah hal ini sangat kuat gitu tah. Mengapa disebut wasobun? Padahal menyebut nasobun itu ya apapun kan, bentuk kesulitannya sangat beragam. Disebut salah satu wasobun karena mendapatkan penyakit yang berat dan lama itu sangat kuat nih. Yang menyebabkan larinya, menyebabkan mentalnya jatuh, imannya terganggu, imannya menurun. Yang paling buruk dan yang bahaya gitulah bagi seseorang itu kalau sudah memarahi, memaki-maki takdir. Apabila demikian itu akan membatalkan janji pahala dari Allah, bahkan itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Dia malah memaki rukun iman yang ke-6. Kan hakikatnya jadi seperti itu kan, dia memarahi dan memaki-maki rukun Islam yang ke-6, yaitu qada dan qadar. Itu salah satu bentuk yang saat itu Allah tetapkan bagi dirinya. Kenapa itu tidak diterima? Ya malah dimarahi dan dimaki-maki. Nah, kemudian yang ketiga di catatannya di kitab ini ya, liyakunal ilmu bi azmi sawabi mani'an minal wuku'i fi wartoti khotril dojri, bahasa ya teh huruf nanti ini karena tentang sabarnya pun di sini tersiratnya tidak eksplisit seperti yang sebelumnya barusannya sabar, ihtisab itu disebut itu secara redaksional ada menyebut sabar di redaksi hadisnya. Nah, kalau di sini secara masalah sabarnya itu ya tidak eksplisit, tidak disebut di dalam redaksinya. Nah, tapi liyakunal ilmu bi azmi sawabi, supaya memahami atau mengetahui tentang besarnya pahala itu akan terhalang. Besarnya pahala, karena kan pahala yang kalau seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya ya, pahala itu bukan karena kena penyakitnya, kena penyakit nggak ada pahalanya, itu kan pekerjaan Allah. Ya kalau seseorang, Allah nih yang menetapkan, Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan, Allah yang memberi penyakit kepada seseorang sehingga orang itu menjadi sakit. Emang sakit dapat pahala? Ya enggak, karena itu pekerjaan Allah. Yang menjadi pahalanya itu kalau sobiron, ihtisaban, eta yang menjadi pahala nama. Makanya yang menjadi pahalanya itu adalah kalau saya sebut sejak dari menanggapi, menyikapi dan menjalaninya. Nah itu yang akan mendatangkan pahala. Kalau kena penyakitnya dapat pahala enggak? Ya yang memberi penyakit siapa? Yang memberi penyakit Allah.
Masa Allah itu, masa seseorang dapat pahala dari sesuatu yang dikerjakan oleh Allah? Enak aja menurut gitu. Ya kalau kena penyakitnya itu dapat pahala, maka kan jadi seperti itu. Berarti kan maknanya seseorang itu akan dapat pahala padahal yang melakukannya adalah Allah. Yang jadi pahala itu kalau seperti yang disebut tadi, sabar, ihtisab, dan menerima. Artinya kan menanggapinya mau bagaimana nih? Terus menyikapinya seperti apa dan menjalaninya bagaimana, itu yang akan mendapatkan pahala dari musibah yang diterimanya. Yang menanggapinya artinya kan menyadari bahwa ini ketetapan dari Allah, kemudian menyikapi dan menjalaninya itu dengan takwa. Bahkan kan di hadis sebelumnya Rasulullah kan memerintahkan untuk bertakwanya kepada yang sedang kena musibah, berarti takwa, sabar, ihtisab. Kalau itu baru amal orangnya, bukan Allah yang bertakwa, bukan Allah yang sabar, bukan Allah yang ihtisab. Allah itu yang memberi penyakitnya. Artinya sakitnya sendiri. Ada nggak orang yang dengan sakitnya itu malah jadi dosa, dapat dosa? Ya banyak ya itu yang kalau sampai kena kepada yang tadi terus saja was-was, gelisah jadi yang muncul di dalam dirinya, apalagi sampai kepada memarahi dan memaki-maki ketetapan Allah tersebut, kan malah jadi dosa. Banyaknya yang dengan mudah gitu orang mengatakan itu, ketika dia sakit mudah-mudahan saja ini jadi kifarat, jadi penghapus dosa. Padahal dengan syarat pertama saja itu muslim sejati bukan yang ngomongnya. Kalau orang yang muslim saya ayah, alah. Muslim saya ayah, muslim saridona teh gitu salat nage hese keneh. Itu bagaimana kalau hal-hal itu akan menjadi penghapus dosa? Dari yang pertama tadinya bahwa seorang muslim itu muslim yang sesungguhnya gitu tadi, muslim sejati. Nah kembali ini yang nomor 3-nya, supaya gitu mengetahui bahwa besarnya pahala. Dari mana tahu besarnya pahala? Hadis sebelumnya menyebut Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang syahid. Masa pahalanya tidak besar? Apalagi di hadis yang sebelumnya kalau nggak salahnya bahwa Allah hadis yang berikutnya yang nomor 10 nih ya, innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu abdi bi habibataihi fasabaro awadtuhu minhumal jannah, bahkan menyebut surga. Masa pahalanya tidak besar? Apabila kena musibah, kena hal-hal yang menyulitkan apapun lah. Ini kan wasabun hanya salah satu contohnya di sini. Apapun yang menyulitkannya, kalau di hadis sebelumnya nomor 10 Allah menyebut apabila aku menguji hambaku dengan mewafatkan orang yang dicintainya lalu dia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Maka aku akan menggantinya dengan surga. Ini malah memaki-maki takdir, apalagi dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang kasar. Sakitnya dimaki-maki. Mau dengan kata-kata yang atunya tepantas atulah amat sangat gitunya tidak pantas itu, memaki-maki, memarah, memaki-maki, itunya sakitnya itu ya. Di antaranya orang yang mengatakan demikian, orang yang aing gering cager-cager. Jadi sebetulnya dia memarahi siapa? Itu dia memarahi siapa berarti? Dia memarahi yang menetapkannya sakit berarti. Ya berarti dia itu kan memarahi yang artinya dia memaki-maki Allah sebetulnya. Di mana seharusnya gitu kan seperti di hadis nomor 9, ya lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah
Dia mengetahui, menyadari bahwa tidak ada apapun yang menimpa dirinya kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Nah, makanya hal-hal tersebut itu yang akan menjadi penghalang, menjadi pembatal ya untuk mendapatkan mani'an minal wuku'i. Itu yang akan menjadi penghalangnya apabila kena kepada yang tadi ya was-was, gelisah gitu. Kenapa tidak? Kalau menurut ayat yang tadi itu ma'asoba min musibatin ila biiznillah wa mayyumin billahi. Orang beriman kepada Allah mana mungkin buruk sangka. Ma'asoba min musibatin ila biiznillah. Lanjutan ayatnya kan beriman kepada Allah enggak? Tidak ada apapun yang musibahnya yang kena kepada anggaplah seseorang gitulah kecuali biiznillah itu tadi kan itu adalah ketetapan Allah. Wa mayyumin billah, barang siapa beriman kepada Allah di sini kan terkait ayat sebelumnya. Terkait dengan tidak ada apapun yang kena kepada dirinya kecuali itu adalah ketetapan Allah. Nah, kalau lepas dari situ batal pahalanya, padahal pahalanya sangat besar. Apalaginya kalau yang disebut tadi wasobun itu penyakit yang berat dan lama. Nanti ada di ujungnya ke catatan terakhir nih dari pembahasan tentang hadis ini. Janganlah wa annahu yanbaghi lil insan. Ya wajiblah gitunya, wajiblah bagi seluruh manusia Allah yajma'a ala nafsihi baina daruraini azimaini. Janganlah sampai terjadi bagi siapapun gitu terkumpul dua kerugian besar pada dirinya, yaitu sakit yang jelas gitunya, sakit yang lama menahun gitulah bisa jadinya sakit. Iya, kemudian tafwitu sawabihi, kehilangan pahala itu rugi besar, geringnya gitu tungtung nate, dan dia pun kehilangan pahala, padahal pahalanya di dua hadis sebelumnya disebut, satu Allah menjanjikan memberi pahala seperti orang yang syahid, yang kedua dipastikan surga asalkan gitunya sabar, ihtisab dan qanaah lah mungkin bahasa Arab nama menerima ketetapan Allah. Nah, hal ini akan menjadi pembatal. Kemudian yang keempat di catatannya wala hammin wala hazanin. Kalau yang pertama min nasobin wala wasobin, kemudian yang kedua wala hammin wala hazanin. Ini galau walag. Aduh, was-was, cemas, takut. Nah, kalau bahasa sekarangnya gitu sampai stres gitunya. Kalau hamun itu untuk sesuatu yang sudah, artinya apa yang sudah lalu itu terus menghantui. Contohnya lah gitu misalnya Umar bin Khattab itu pentolan bukan kerocoknya. Ketika masih jahiliyah, ketika masih menjadi musyrikin, Umar bin Khattab itu kan musyrik pasti kan, artinya dosa paling besar saja dilakukan sebelum masuk Islam. Di antaranya Umar bin Khattab kan mengungkapkan ada dua dosa besar, bahkan nih ada dua dosa besar gitu yang kalau ingat sekarang yang satu membuat sedih, yang satu lagi membuat tertawa. Nu hiji mah pika sediheun, nu hiji deui pika serieun, tambah dosa teh. Tapi ini contohnya bahwa apa Umar bin Khattab itu kemudian terus menghantui, maksudnya ya,
apa hal itu terus saja membuatnya was-was, gelisah. Umar bin Khattab kan yakin bahwa dosanya diampuni. Artinya kan dosa-dosa yang sudah dilakukannya itu tidak terus menghantui, bahasa kitanya terus menghantui, sehingga cemas saja terus hidupnya itu karena dihantui oleh masa lalu. Umar bin Khattab juga contohnya, satu dosa yang pika sedih hente ketika mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Yang satu lagi dosanya itu karena pika serian ya, padahal dosanya panggedena itu menyembah berhala yang dibuat dari adonan bolu karena loyang dicitak jadi berhala. Ya, mengapa demikian? Karena Umar bin Khattab itu ketika mau pergi jauh, ya anggaplah dengan waktu yang cukup lama, kan Umar bin Khattab pedagang. Umar bin Khattab semua orang Mekah pedagang. Dan setelah masuk Islam pun Umar bin Khattab itu masih berdagang. Abu Bakar masih berdagang gitu setelah masuk Islam. Nah, karena pergi orang Quraisy teh atuh rihlat asyita iwasoif teh pan sampai ke India teh. Kalau kesananya sampai ke Syam gitu ya. Artinya jauh, perjalanan lama. Nah, karena mau pergi jauh berarti kan melewati jadwal ibadah menyembah berhala. Nah, maka caranya itu kalau berhalanya yang ada di pinggir Ka'bah digotong berat atau ontakna ge ngarempayak tah mah. Berhala itu segede naon murukan besar, berhalanya besarnya. Nah, kalau berhalanya dibawa nggak bisa. Tapi kan perginya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya terpikirlah membuat berhala dari roti sekaligus sebagai bekal. Ya, dan benarlah ketika sampainya kepada waktunya beribadah disembah dulu. Setelah beres disembah dimakan. Mun inget hadis eta, aing meruncuk urang mah asa belegug-belegug gitu yang hirup dan pika kitu. Pika serieun lah kalau sudah tahu nya, artinya Umar bin Khattab sudah tahu tentang musyrik, sudah masuk Islam, pernah ngamalkeun kitu. Alah lamun disebut kaduhung mah atuh kadung jabago dosa teh nu panggedena deui. Sementara dosanya kan dosa paling besar karena itu berupa kemusyrikan. Jabangan gitu ke budak yang syirikeun. Umar bin Khattab itu tidak menghantui itu masa lalunya yang sedemikian buruk. Umar bin Khattab itu sedemikian buruk dan suram lah masa lalu nanti. Madesu deh gitu. Ayo puguh deui masa lalu mah suram. Sih kata ulah madesu lah. Masa lalu sudah jelas suram gitu ya teh. Masa mau madesu deh masa depan suram? Masa lalu mah ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Ditelan dingin malam. Hidup ini penuh kenyataan. Hidup ini adalah perjuangan tuh. Cek saha eta teh si Arul tah mah nu kitu mah. Dan sudah yang lalu biarlah berlalu. Ditelan dingin malam, mulai wae jadi pikiran. Nah, hidup ini penuh kenyataan, lain lamunan. Jadi pujangga, aduh ampun. Itu kenapa benar eta hidup ini adalah perjuangan genting. Naon diperjuangkeun teh cek manehna mah. Udah hidup ini perjuangan dan doa kudu nama. Tapi kemana tuh bieu teh? Oh iya, ini tentang HAM. Tentang perjuangan. Tentang perjuangan. Benar hidup perjuangan. Yang tidak berjuang pasti tersisih atuh. Ini arti hamun wala hazanun. Itu akan muncul karena Umar bin Khattab juga kan suka teringat kan. Menghantui artinya muncul lagi. Selama belum terhapus dari memori mah, kalau melihat sesuatu yang mengingatkan pasti ingat lagi. Kalau ada sesuatu yang mengingatkan pasti ingat lagi. Nah hanya itu
memunculkan kekhawatiran, ya. Karena itu adalah dosa, di mana dosa itu balasannya azab. Kalau takut, iya. Tapi yang tidak boleh itu kalau disebutnya kan sampai trauma menghantui, justru malah terus menjadi was-was, itu setan berarti. Malah menjadi gangguan. Lah contohnya, saya kira contoh nyata Umar bin Khattab lah. Ini beberapa kalinya saya sampaikan. Andai gitu Umar bin Khattab masih ada, lalu kita ini merasa takut dengan dosa, Umar bin Khattab mengatakan, dosa kamu berapa banyak? Coba sebutkan. Mana pergi ke saya mah Umar bin Khattab itu urusan dosa mah. Nah itu pun lah saya kiranya ya sejarah kan, bukan hanya sejarah, di situ kan ada pelajaran. Umar bin Khattab itu yang masa lalunya, masa jahiliyahnya kurang bagaimana, akhirnya akan menjadi salah satu yang masuk surga tanpa hisab. Bisa artinya. Kan siapapun bisa berartinya. Ya itu hanya jangan masa lalunya malah terus menghantui, malah jadi mengganggu. Nggak usah kumaha tuh dosa segede teuing kagok. Alah tak bisa. Bisikan setan bisa begitu. Kagok sigana tobat geus moal ditarima urang dosa teh asa gede-gede teuing gitu. Madesu ya eta nu kitu nu madesu nu aslina mah. Madesu kalau sudah hilang harapan. Itu salah satu penyakit hati eta teh. Untuk kriya untuk itu. Optimis atuh. Dayanya wala hamin teh was-was, gelisah, takut. Kalau terlintas takut dosa, ayo wajib kan takut dosa mah. Harusnya jangan sampai menghantui yang terus-menerus itu di dalam dirinya itu, yaitu mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, terus was-was, gelisah, khawatir. Ya yang tidak boleh itunya kalau sampai mengganggu. Kalau terlintas gitu, ya Umar bin Khattab juga kan tadi barusan kan ya kalau terlintas, kalau lagi ingat sedih, kalau lagi ingat ingin tertawa sendiri kan. Nah artinya itu kan hal seperti itu gak bisa dihapus. Artinya selama masih ada di dalam memorinya itu akan muncul. Tapi kan ini jangan wala hamin itu jangan sampai terus memunculkan kekhawatiran, ketakutan. Pokoknya biarlah yang lalu biarlah berlalu pokoknya mah. Nah kalau wala hazanin itu rasa yang sama tapi untuk hal ke depan. Apalagi kalau hal ke depannya itu hanya urusan keduniaan, terlalu rendah. Kalau hal itu sampai bisa mengganggu iman, mengganggu akidah, mengganggu ibadah. Padahal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu hanya urusan keduniaan. Itu wala hamin wala hazanin. Tapi artinya hal seperti ini akan ada, akan muncul. Rasa khawatir, rasa was-was, takut dengan masa lalu. Ada juga wala hazanin itu muncul rasa khawatir, was-was, takut tentang apa yang akan datang. Kalau hal seperti itu muncul, sama kan masalahnya mau wasobin nasobin tadi, jangan sampai mengganggu. Salah satu contohnya tadi kan wasobin itu penyakit berat dan lama, jangan sampai mengganggu. Tetap harus yakin, harus beriman bahwa ini ketetapan Allah. Dan menanggapinya, tadinya menanggapi dan menjalaninya dengan sabar dan ihtisab, aman, berarti tidak membatalkan pahalanya dan juga tidak menjadi dosa. Nah rasa-rasa yang seperti ini akan terus berulang, bermunculan. Ingat masa lalu ataupun memikirkan masa depan. Nah kalau hal itu muncul, asal tetap saja masalahnya sama, sabar, ihtisab, dan menerima bahwa itu ketetapan Allah. Anggaplah
Di masa lalu kita punya dosa yang seperti apa? Ya bagaimana kan Allah menetapkan demikian? Geus ayeuna rek kumaha? Ya sekarang mau bagaimana gitu kan? Sebutlah hidup itu bukan terus melihat ke belakang gitu. Hidup itu dari sekarang ke depan mau apa? Mau bagaimana? Ya artinya kan jangan terus terbawa ke masa lalu. Apalagi tadilah sampai mengganggu. Sebutlah gitu dah hidup mati hidup itu dari sekarang ke depan mau bagaimana, mau apa, mau bagaimana. Eta mah ada nasihat Rasulullah SAW ma madofata wal mu'ammalu ghaibun walakas sa'atallati anta fiha. Ma madofata yang lalu biarlah berlalu. Eta deui wae. Madofata yang sudah lalu itu sudah luput, sudah lewat, artinya yang masa lalu itu sudah lewat. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa bagaimana yang akan datang itu termasuk perkara gaib. Artinya kan manusia nggak akan punya kemampuan. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu urusan gaib. Wala kasa'atalati antafiha, yang terpenting bagi kamu adalah sekarang mau apa. Itu nasihat Nabi. Yang untuk si Arul tadi eta mah juru nyawa hidup ini perlu perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Itu nyawala kasa'atalati antafiha, yang penting adalah sekarang kamu mau bagaimana. Memikirkan masa lalu itu sudah lewat, tidak bisa diulang. Memikirkan nanti bagaimana, itu termasuk perkara gaib, di mana kemampuan manusia itu tidak akan sampai. Yang penting adalah sekarang mau bagaimana. Nah itu artinya tentang nahamun wala haznun teh. Apabila datang hal-hal seperti itu, maka akan jadi pahala. Tetap saja asal menanggapinya, menyikapinya, dan menjalaninya. Umar bin Khattab seperti yang tadi, bagaimana menanggapi, menyikapinya. Kalau benar merasa itu dosa besar, artinya boleh disebut begini, kalau merasa berartinya, kalau merasa bahwa di masa lalunya itu banyak dosa, bahkan dosa-dosa besar pun dilakukan. Umar bin Khattab dia menyebut dosa besarnya, membunuh anak kandung dan menyembah berhala. Nah harus bagaimana? Artinya kalau menyadari bahwa di masa lalu itu seperti itu, ya banyaklah beramal soleh berarti. Tutuplah, sebutnya hapus gitu, berusaha menghapus, berusaha mengimbangi dosa-dosa yang lalu itu dengan banyak beramal soleh. Artinya kan meskipun muncul dalam pikiran tentang masa lalu, khawatir ya, tapi kan tindakannya apa? Nah kalau yang menghantui malah tadi kan was-was itu dari setan. Bisa jadi setan membisikkan, tanggung tobat juga terlalu besar dosa kamu. Itu bisa muncul dalam pikiran. Seolah-olah kan datang dari dirinya padahal itu oleh setan. Itu makna dari wala hamin wala hazanin. Kemudian satu lagi wala azan wala ghamin. Kalau ini sebaliknya, azan itu yang paling ringan, ghamin itu malah mencakup seluruhnya. Wala azan itu contohnya ayat. Azan was sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak sesuai keinginan. Ya seperti itu contohnya disebutnya, bahkan hingga hatta syaukatu, bahkan hingga kalau tertusuk duri. Ya kasura bahasa Sunda nama. Nah bahkan hal-hal kecil seperti itu pun lanjutannya. Nah artinya sampai di sini mau azan wala ghamin, kalau azan itu sesuatu yang menyakitkan, kalau ghamin itu sesuatu yang menggelapkan pikiran.
yang menggelapkan pikiran, artinya ini sangat sangat umum. Kalau sok aya teu anu nepikeun ka jadi pikiran mun kasura. Nya mah ngaganggu kayak jadi pikirannya gitu kasura euy pirage. Tapi ngaganggu gitu anu pikiran nanti. Eta anu ngaganggu mah lamun gitu. Kakarage bieu cenah keluar ieu pedi meni kagores deui kuku teh. Lah eta kaganggu pikiranana. Balik deui ka salon kieu deui. Dipikirkeun deui. Apalah cik nukaran itu mah atulah. Ya artinya untuk oleh hal-hal kecil tapi kan bisa mengganggu pikiran. Nah, yang bahayanya itu tadi kan ya, ketika mendapatkan berarti sebutlah dari hal terkecil meskipun hanya sekedar tersandung misalnya ketika berjalan titajong atau terantuk itu tidak gor atau tertusuk duri atau sampai ke hal-hal yang berat, ke hal-hal yang besar. Artinya dari hal terbesar sampai hal yang terkecil oleh Allah dijadikan penghapus dosa. Artinya bukan hanya hal-hal yang besarnya. Iya no ayat ieu teh Abu Bakar nih. Abu Bakar itu kan mengadu atau mengeluh mungkin lah gitunya, mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang ayat famayyamal misqala dzarratin syarron, bagian syarronnya nih, bagian buruknya nih. Wa mayyamal misqala dzarratin syarroyaro, barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Pasti mendapatkan balasannya. Nah Abu Bakar saat itu mengeluhkan lah mungkinnya sebutnya kepada Rasulullah SAW itu dengan mengatakan kalau engkau dimaksum. Dalam arti Rasulullah itu kan tidak punya dosa sekecil apapun. Nah kalau kami kan mana ada manusia yang tidak punya dosa. Artinya setiap manusia pasti punya dosa. Sedangkan balasan untuk dosa itu sekecil apapun pasti azab, gak ada yang lain. Itu keluhan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar merasa bahwa dirinya enggak mungkin, mustahil dan memang pasti tidak bersih seperti Rasulullah yang dimaksum, sehingga menjadi dengan dimaksum itu kan 100% bersih dari dosa, tidak punya dosa sekecil apapun. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Kalau kami kan bukan nabi, kami tidak dimaksum, pasti punya dosa. Sementara ayat tersebut menyebutkan bahwa misqala dzarratin syarron, sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab seperti ini, bukankah engkau pernah sibuk, bukankah engkau pernah mun bahasa Sunda nama riweuh, capek, itunya riweuh, capek, sakit, iya, itu akan menjadi penghapusnya. Nah, makanya di sini kan nasob itu kesulitan secara umum. Kalau wasobun tadi salah satunya ini karena wasobun itu hal yang beratnya tadinya yang bisa ini mengganggu keimanan seseorang. Nah di ujungnya Rasulullah menyebut wala azan, artinya hal yang sepele sebetulnya. Tapi kan itu tidak diinginkan. Contohnya di sini hatta syaukatu yushakuha, hingga duri yang jadi hese yushakuha tehnya yang menusuknya. Tertusuk duri lah. Biasanya sepasangnya yang terbakar api sih tertusuk duri dan terbakar api itu mah. Bahkan untuk hanya sekedar tergores, mun cek urang mah nya matilah tidak gor titajong birage. Padahal titajongna tidak pakai sepatu udah nyeri sebenarnya mah tidak sampai berdarah misalnya, tapi itu kan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah bahkan sampai ke hal-hal kecil seperti itu. Nah artinya dari semua yang disebut
kesimpulannya bahwa baik itu yang besar, dari yang terbesar gitulah sampai yang terkecil, apabila Allah menimpakan musibah kepada seseorang, maka Allah menjadikannya sebagai penghapus dosa. Dengan catatan bukan semua dosa. Mana mungkin dosa besar hanya dihapus dengan titajong. Mana mungkin dosa besarnya itu, dengan catatannya dosa besar itu tidak bisa terhapus. Nah, kalau Abu Bakar yang mengeluhkan seperti tadi, karena Abu Bakar itu pasti tidak punya dosa besar. Abu Bakar nggak akan punya dosa besar. Ya dosa gitu. Kalau Abu Bakar itu merasa tidak bersih dari dosa, ya karena memang yang dipastikan bersih hanya Nabi. Tapi kita kan bisa bayangkan orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, kira-kira dosanya seperti apa? Ya Abu Bakar itu bahkan kan pemimpinnya, pemimpin gitulah, pemimpin seluruh umat Rasulullah SAW. Karena yang pertama masuk surga dari umat Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Punya dosa? Punya. Tapi dosa seperti apa? Nah, dosa-dosa seperti itu yang bisa dihapus oleh yang disebutkan di sini ya. Pokoknya semua, sebetulnya semua musibah yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, tapi kan tetap tersirat bahwa bagaimana menanggapi, menyikapi dan menjalani musibah yang Allah sebutkan. Ya tetap saja seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya. Nah, maka musibah dari yang terkecil hanya sampai yang besar, yang berat, bagi seorang muslim sejati itu adalah penghapus dosa. Dan satu lagi ini catatannya nih, di awal tadi saya lupa nih ya. Kalau sakit kah, celaka kah gitu ya, bukan karena ulah sendiri. Gampang contohnya kieu misalnya hareudang ya. Terus saya dibubuligir. Nya buka baju gitunya. Karena gerah gitu kemudian dia buka baju. Terasa enak gitu, dingin. Ternyata kan kemudian masuk angin. Nah, itu mah gering disiar ku sorangan itu mah. Artinya itu sakitnya itu karena ulah sendiri. Kamu contoh nu ekstrim mah ngebebetkeun maneh tidak tanggal alpukat kana padung sok geura tuluy potong sukuna, apa ingin jadi kibarat dosa? Enak aja cik Allah teh tepan ku maneh eta mah atuh. Makanya muslim sejati gitu. Artinya sakitnya bukan sakit karena ulah sendiri. Nah itu contoh gampang, malah naik kendaraan ugal-ugalan lalu celaka di jalanan sampai kakinya patah, ingin jadi penghapus dosa, nggak bisa, bukan yang seperti itu. Ya, bukan yang seperti itu, itu karena ulah sendiri. Terus ya betung barangkal gitu bolak-balik ke jamban, tuh lada-lada teuing. Itu kan karena ulah sendiri loh eta mah. Ngelempreh tungtung teh leuleus da bolak-balik. Bolak-balik wae. Sehingga tidak, atau banyak misalnya banyak aktivitas ibadah bahkan gitunya yang tidak bisa dilakukan. Nah, jangan harap kalau yang seperti itu jadi penghapus dosa. Nya geunah teuing atuh saya naik kana takal alpukat atuh. Tuluy ngebebetkeun maneh sirah heula gara nu geunah mah. Nepi karengat sirahna teh tah. Geuring nu lila atuh eta mah. Selama sakit itu maka akan menjadi penghapus dosa. Praos we. Itu nya dengan catatannya sakitnya itu bukan karena ulah sendiri. Anu tadi mah gitu tah nu ari nu titajong kumaha? Ari nu malaweng mah ulah sendiri berarti. Nya nu malaweng gitu nu. Sebutna teh kan malaweng nya. Terus ditajong nah atuh bet malaweng. Tetap harus jadi catatannya.
Kalau Rasulullah SAW jatuh dari kuda, itu Allah yang menetapkan, bukan Rasulullah menjatuhkan diri dari kuda. Masa Rasulullah menjatuhkan diri dari kuda karena ingin sakit? Karena akibat dari sakit ketika beliau naik kuda jatuh itu ya lama, Rasulullah teh hampir sebulan deh ke masjid deh. Rasul itu sampai sebulan tidak ke masjid. Istri-istrinya bahkan yang bergantian gitu kan melayat Nabi, karena Nabinya berdiam di satu tempat. Nabi itu karena tidak ingin menyusahkan orang lain. Cukup lama tah ketika jatuh dari kuda. Ya kan bukan karena ulah sendiri. Kalau beliau pasti bertakwa, pasti hati-hati naik kuda teh. Tapi kalau itu makanya Allah lah yang menetapkan beliau ini jatuh. Ya dibedakannya dengan yang naik alpukat terus menjatuhkan diri karena padung. Eta mah tuh beda deui. Geuningan jam teh. Aduh, mangeuning panjang keneh ya. Enggak lah, intinya sudah hanya ya bahwa satu muslim sejati. Nah, etanya yang kedua, apa sih yang menimpanya dari yang terbesar sampai yang terkecil gitulahnya. Nah, kemudian yang ketiga lahnya catatan penting nama. Nah, itu jadi kifarat, tapi bukan untuk semua dosa. Karena dosa-dosa besar tidak akan terhapusnya oleh hal-hal seperti ini. Kalau Abu Bakar tadilah pastinya karena nggak ada dosa besar. Nah kemudian ini yang terakhir yang keempatnya, yang tadi sudah disampaikan juga nih catatan terakhirnya, bahwa itu hendaklah bagi siapapun jangan sampai rugi dua kali. Jangan sampai pada dirinya itu ada dua kerugian besar, yaitu tadilah kesulitan, daripadanya kesulitan, kesusahan. Kalau apalagi kalau berupa sakit, mendapat penyakit mah ya secara jasa dia itu merasakan sakit. Dan yang kedua itu jangan sampai membatalkan apa yang Allah sebutkan di hadis ini itu jadi penghapus dosa. Jangan sampai itu batal, tidak jadi penghapus dosa, justru malah sebaliknya, malah mendapatkan dosa karena dia salah menanggapi, menyikapi dan menjalani musibah yang Allah tetapkan itu. Di antaranya yang pasti dosa, masa mau maki-maki takdir, harusnya diimani malah dimarahi kan takdir. Atau jadi soal sabarnya di sini tersiratnya tetap saja ya, karena ini masih berupa hal yang menyulitkan, musibah atau sakit atau kesedihan yang besar seperti di nomor 10 itu kan salah seorang orang yang dicintainya meninggal. Nah, kalau secara eksplisit itunya secara redaksional itu sudah disebutkan di hadis sebelumnya, sabar, ihtisab dan qanaah. Nah, itu tanya menanggapi, menyikapi dan menjalaninya. Ya, toslah jangan sampai rugi dua hal besar gitulah.